Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di mana kita akan mempresentasikan tentang Tokopedia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Maulana. Nama saya Clifford Ramadan. Nama saya Kevin Azhar Sadewa. Nama saya Muhammad Alif Ramdan. Nama saya Rizky Rapiadi Harakat. Oke, baik. Langsung saja ke slide selanjutnya dijelaskan oleh Rizky Rapiadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce itu atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Baik, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem jenis-jenis e-commerce. Yang ke satu ada e-commerce business to business atau yang bisa disebut B2B. Yang kedua ada e-commerce business customer atau yang bisa disebut B2C. Yang ketiga ada e-commerce konsumen to business atau yang bisa disebut C2BP. Lalu ada e-commerce B2C. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada manfaat e-commerce. Yang pertama ada mempermudah komunikasi antara konsumen dan produsen. Yang kedua memperluas jangkauan calon konsumen dengan target pasar yang tidak terbatas. Yang ketiga mempermudah pemasaran dan promosi barang ataupun jasa. Yang keempat proses e-commerce lebih mudah untuk dilakukan baik untuk menjual barang ataupun membeli. Yang kelima pembayaran atau payment yang mudah dapat dilakukan secara online. Penyebaran informasi yang begitu mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, di sini ada pengertian Tokopedia, di mana Tokopedia merupakan salah satu pusat pembelanjaan daring di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Maul. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan dari Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer, di mana siapapun bisa membuat toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. User yang kerap disebut Tokopediawan bisa menjual barang baru maupun barang bekas melalui Tokopedia. PT Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha-Edition pada tanggal 6 Februari 2009. Sedangkan Tokopedia.com dibuka untuk publik beta pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia menerima pendanaan awal sebesar 2,5 miliar dari PT Indonesia Dwitama dan setelah kesuksesan awal, Tokopedia menerima dana investasi lebih lanjut dari Asian Plus, perusahaan yang berbasis di Singapura yang fokus terhadap investasi kepada bisnis internet yang sedang berkembang. Next. Selanjutnya adalah cara berbelanja. Yang pertama adalah kita mencari barang, lalu memasukkan barang ke keranjang belanjaan. Setelah itu kita memasukkan alamat dan jasa kirim. Selanjutnya kita ke menu barang, lalu terima barang. Terima kasih. Saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya ada cara menjual barang di Tokopedia. Hal pertama yang dilakukan adalah untuk membuka toko di Tokopedia adalah kita harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Cara pendaftaran akunnya itu masuk ke www.tokopedia.com/login.pl atau download aplikasi Tokopedia di smartphone. Setelah itu pilih bagian daftar. Setelah itu masuk dan buat nama toko sesuai keinginan. Bisa juga menggunakan nama pribadi. Setelah toko dibuat, selanjutnya adalah memposting iklan atau barang yang ingin dijual melalui situs http://www.tokopedia/produk.app.
Selanjutnya ada fitur-fitur yang tersedia di Tokopedia. Yang pertama ada Gold Merchant, ada Free Returns, ada Stock Management, ada Mitra Tubers, ada Pre-orders, ada Instupert, dan yang terakhir ada User Management. Selanjutnya, boleh Alif. Oke, terima kasih Clifford. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan Tokopedia. Dari kelebihan dulu, yang pertama itu penampilan yang ringan dan segar. Yang kedua itu situs ini juga bersifat gratis dan tidak berbayar. Yang ketiga, loading site terhitung ringan. Yang keempat, bagian daftar produk sangat jelas, kategori yang bervariasi, serta adanya fitur harga grosir. Yang kelima, adanya fitur pre-order untuk produk yang harus diimpor. Yang keenam, adanya fitur estimasi total yang harus dibayar-bayar. Yang ketujuh, transfer dana yang relatif cepat dengan rata-rata 2-3 jam dan maksimum mencapai waktu 4 jam transfer ke bank-bank besar. Waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, yakni berkisar 5-7 hari semenjak invoice masuk. Yang ke-8 itu ada keamanan cukup baik karena adanya penggunaan kode OTP. Yang terakhir, kelebihannya memiliki blog yang berisikan beragam tips dan juga informasi yang bermanfaat untuk penjualan optimal to online milik kita. Ada kekurangan juga. Yang pertama itu website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error. Yang kedua, terlalu sering maintenance. Yang ketiga, error pasca maintenance. Efeknya itu bisa sampai 1-2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. Yang keempat itu tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Yang kelima, sering terjadi perang harga, membandrol produk dengan harga dagangan kisaran yang sangat murah. Ya, lalu ada peluang barang lebih banyak lalu pada member gold, merchant mas tidak optimal. Hanya memberikan kesan eksklusif dan memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari member biasa. Yang selanjutnya ada fitur pengelola stok barang mas dirasa kurang optimal karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran, stok produk tidak secara optimal berkurang. Kekurangan terakhir dari Tokopedia itu tidak memiliki fitur diskon yang terbatas waktu. Boleh selanjutnya, next. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan agar toko kita tidak sepi pembeli. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh penjual. Yang pertama itu respon yang lambat. Yang kedua, menjual barang tanpa deskripsi. Yang ketiga, menjual barang dengan deskripsi dan menyesatkan. Yang keempat, perang harga yang keterlaluan dengan toko lain. Yang kelima, mengganti kurir tanpa konfirmasi. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kevin Nazar. Ya, terima kasih Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi pada Tokopedia. Cerita ini kami ambil dari salah satu cerita dari si pihak penjual ya. Jadi begini, saya sebagai penjual di Tokopedia dirugikan karena masalah sistem di Tokopedia. Pada tanggal 15 Februari 2017, saya menerima pesanan speaker JBL 2. Pesanan saya terima dan barang saya kirim di hari yang sama. Setelah kirim barang, saya input nomor resi dan melakukan konfirmasi pengiriman. Keesokan harinya, pada saat saya cek status penjualan hilang. Saya langsung menghubungi customer care Tokopedia dan info dari CS. Info dari CS adalah pihak penjual menolak order. Sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa saya tidak pernah membatalkan atau menolak order. Bagaimana mungkin saya sebagai pihak penjual menolak atau membatalkan order setelah barang dikirim? Yang bermasalah adalah sistem dari Tokopedia. Pihak Tokopedia pun sudah menghubungi pembeli dan pembeli sudah konfirmasi bahwa barang pesanan sudah diterima. Saya minta pihak Tokopedia untuk mengaktifkan lagi status penjualan saya, tapi pihak Tokopedia menolak dan menyarankan pembeli untuk transfer langsung ke saya atau melakukan order ulang. Pembayaran dari pihak pembeli menggunakan cicilan kartu kredit. Masalahnya pihak pembeli sudah di-charge kartu kreditnya dan baru mau untuk order ulang setelah dananya kembali. Info dari Tokopedia, dana akan dikembalikan setelah 14 hari kerja dan saya disuruh menunggu sampai billing tagihan kartu kredit diterima.
Pihak pembeli pun disuruh untuk membayarkan tagihan kartu kredit yang sudah tertagih. Setelah saya tunggu 1 bulan dan konfirmasi ke pihak pembeli, dana yang sudah tertagih masih belum kembali. Berdasarkan hasil checking dengan CS Tokopedia, info yang didapatkan mengenai pengembalian dana juga tidak sesuai. Nilai transaksi adalah Rp680,50 via kartu kredit, tapi info Tokopedia dana yang dikembalikan Rp697.000 dan metode pembayaran via transfer bukan kartu kredit. Dari jumlah nilai uang dan metode pembayaran saja pihak Tokopedia sudah tidak konsisten. Setelah saya telepon ke CS Tokopedia, mereka baru mengirimkan screenshot sistem mereka untuk jumlah uang yang benar sebesar Rp680.050. Info yang saya dapat dari CS via telepon, pengembalian dana ke pembeli gagal. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan menjelaskan solusi dari status penjualan. Tentu saja ini kesalahan pada sistem Tokopedia, terutama untuk status konfirmasi barang yang telah dikirim ataupun diterima oleh pembeli, dan penjual merasakan kerugian. Meskipun Tokopedia sendiri akan mengembalikan dana yang dirugikan oleh penjual, tetapi ternyata Tokopedia tidak sepenuhnya mengembalikan dana yang sesuai dengan tatalan harga. Seharusnya Tokopedia bisa lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan yang bisa membuat penjual atau pembeli tidak merasa dirugikan. Jika sudah seperti itu, mungkin saja pembeli ataupun penjual tidak ingin mendapatkan kejadian seperti ini dan memutuskan untuk pindah lapak karena pelayanan dari Tokopedia ini tidak nyaman dan bertanggung jawab. Diharapkan Tokopedia bisa adil dan bertanggung jawab dan kepada semua penjual dan pembeli. Dan pembeli harus lebih berhati-hati saat belanja pada toko online dimanapun mereka berada. Terima kasih. Oke, baik, segitu aja yang bisa kita sampaikan dan kita presentasikan. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan, mohon dimaafkan karena emang kita juga manusia, tidak luput dari kesalahannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.